Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, seperti biasa, dapur kita akan kembali membagikan resep jajanan sederhana yang pastinya sangat cocok sekali untuk hidangan keluarga tercinta maupun sebagai ide jualan ya. Dan hari ini dapur kita akan membuat dessert puding pandan lumut yang pastinya seger, lembut, dan lezat ya. Ini cocok sekali disajikan ketika di rumah ada acara maupun sebagai ide jualan ya. Jika sebagai ide jualan, tinggal kita sesuaikan saja kemasannya. Dan untuk kalian semua yang menyukai channel saya ini, jangan lupa untuk tekan share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari saya, tekan tombol loncengnya ya. Dan tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya di sini saya telah menyiapkan 1 bungkus agar-agar dengan rasa melon, kemudian Nutrijel dengan rasa melon, kemudian ada 1000 ml air, 1 butir telur, kemudian ada santan instan dengan kemasan 110 ml, dan yang terakhir saya juga menyiapkan pasta pandan. Dan kemudian setelah semua bahan-bahan kita siapkan, di sini saya akan menuju ke proses selanjutnya ya. Oh iya, tak lupa di sini saya juga akan menambahkan sebanyak 250 gram gula pasir ya teman-teman. Maaf tadi lupa saya masukkan ke dalam jajaran perbahanan ya. Jadi nanti langsung saja akan saya tambahkan ke dalam panci. Kemudian di sini saya telah memecahkan 1 butir telur, kemudian akan saya kocok lepas ya. Setelah telurnya selesai kita kocok, kemudian saya akan menyiapkan pancinya. Lanjut, saya yang pertama akan memasukkan 1 bungkus Nutrijel, kemudian 1 bungkus agar-agar juga kita masukkan. Lanjut setelah itu gula pasir sebanyak 250 gram juga akan kita masukkan. Dan kita aduk-aduk sampai ketiga bahan ini tercampur rata ya, gunanya supaya nanti kita ketika memasak agar-agarnya tidak ada bahan yang menggerindil ketika kita aduk terlebih dahulu. Dan setelah ketiga bahan tercampur dengan sempurna, di sini saya akan memasukkan santan instan yang telah disiapkan di awal tadi. Kemudian yang selanjutnya saya juga akan memasukkan telur yang telah dikocok lepas tadi. Dan setelah itu masukkan air sebanyak 1000 ml atau 1 liter ya teman-teman. Dan kemudian setelah semua bahan kita masukkan, kompor bisa kita nyalakan dan akan kita masak puding pandan lumut kita hari ini sampai matang ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan pasta pandannya, kurang lebih kita tambahkan 1 sendok teh ya teman-teman. Dan jika kalian merasa warnanya kurang pekat, bisa kita tambahkan lagi dengan pewarna makanan, disesuaikan saja dengan selera untuk pewarna makanannya. Dan setelah saya memulai memasaknya, sepertinya panci yang saya gunakan kurang besar ya teman-teman, jadi ini saya menggantinya yang lebih besar. Lanjut saya akan memasak adonan ini sampai mendidih dan benar-benar matang. Kemudian setelah itu kita akan menuangkan ke dalam cetakan. Dan sembari memasak adonan agar-agarnya, di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya. Saya tidak bisa membalasnya, saya hanya bisa mendoakan semoga semua kebaikan kalian diberikan kelipatan kebaikan pula dan diberikan kelancaran, kesehatan, juga rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita kembali ke video ya. Setelah puding kita ini mulai mendidih, kita aduk-aduk perlahan. Kemudian setelah itu ketika kita rasa puding ini benar-benar matang, kompor bisa kita matikan ya. Lanjut setelah itu kita tetap aduk-aduk supaya suhu panas yang terkandung di dalamnya cepat hilang dan
Setelah itu kita akan menuangkan ke dalam cetakan untuk puding pandan lumut yang kita bikin hari ini. Dan jangan lupa untuk cetakannya sebelum kita gunakan, kita basahi dulu menggunakan air mineral supaya nanti ketika kita mengeluarkan puding ini dari cetakan, prosesnya lebih mudah dan tidak lengket ya teman-teman tentunya. Dan untuk yang terakhir, sebelum kita tuangkan puding ini ke dalam cetakan, saya akan menuangkan fluid asid yang terdapat di kemasan Nutrigelnya tadi ya, supaya puding kita ini lebih segar rasanya. Jadi kita tambahkan, kemudian kita aduk-aduk. Dan setelah itu kita akan mulai menuangkan puding ini ke dalam cetakan. Dan kita diamkan sampai puding benar-benar set dan dingin ya. Bisa kita diamkan di suhu ruang ataupun bisa kita diamkan di lemari es. Dan setelah kita tuangkan, bisa kita hilangkan busa-busa yang masih berada di permukaan puding ya, supaya nanti hasil puding yang kita hasilkan ini lebih bagus dan maksimal tentunya ketika busa-busa yang di atasnya kita hilangkan seperti yang saya lakukan ini. Dan inilah ya penampakan puding yang telah kita tuangkan ke dalam adonan dan siap untuk kita dinginkan hingga dingin, dan kemudian setelah pudingnya set dan benar-benar dingin barulah bisa kita keluarkan dari cetakan. Dan oke, setelah beberapa jam puding pun telah dingin dan telah menjadi set ya. Di sini saya akan mulai menuangkan puding ini ke dalam piring ya, tepinya supaya lebih mudah proses penuangan. Saya tusuk dengan tusukan gigi, kemudian puding pun sudah terlepas dari cetakan, dan hasilnya seperti yang nampak di layar ya teman-teman. Ini sangat seger sekali dan terlihat lembut. Tekstur dari lumutnya ini sangat lembut namun menyebar rata ke pudingnya ya. Dan di sini saya lanjut akan mencoba mengirisnya, dan tentunya saya incip-incip terlebih dahulu ya, seperti apa rasa puding yang telah kita bikin hari ini, apakah sudah pas tingkat kemanisannya, kelembutannya, dan kelezatannya. Jadi di sini saya akan mulai mencobanya. Dan saya ambil sepotong ya teman-teman, dan saya akan mencobanya. Jangan lupa berdoa ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, lembut dan juga segar sekali ya. Jadi kalian wajib mencoba puding ini di rumah. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga resep yang saya bagikan hari ini dapat memberi inspirasi kalian dalam menyiapkan sajian-sajian istimewa untuk keluarga tercinta ataupun hidangan untuk ide jualan yang pastinya sangat menjanjikan ya teman-teman, karena ini rasanya sangat lembut, segar, dan tentunya banyak yang menyukai ketika kita buat untuk ide jualan. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.